Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب rahimahullahu ta'ala fi kitabihi kitab at-tauhid bab man sabba ad-dahra faqad aadha Allah bab man sabba ad-dahra faqad aadha Allah bab barang siapa yang mencela maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Wa qaulillahi ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Al-ayat ini dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mengatakan, tidaklah lain hal itu kecuali hanya kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa, peredaran waktu. Qala wa fi sahih, di dalam as-sahih, yang dimaksud adalah sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman atau Abdullah bin Sakhr, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan nahar. Anak Adam telah menyakiti aku, dia mencela masa, dan aku adalah masa. Aku yang membolak-balikkan malam hari dan siang hari. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, la tasubbu ad-dahra, janganlah kalian mencela masa. Fa innallaha huwa ad-dahr, karena sungguhnya Allah dialah masa tersebut. Qala fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, an-nahyu an sabbid dahr, larangan dari mencela masa. As-saniyah, yang kedua, tasmiyatuhu adzan lillah,
penamaan mencela masa sebagai gangguan terhadap Allah. As-salisah, yang ketiga, at-ta'ammul fi qawlihi, mencermati mengenai firman-Nya, fa innallaha huwa dahr, mengenai sabdanya, sesungguhnya Allah dialah masa. Rabi'ah, yang keempat, annahu qad yakunu sabban, annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsudhu biqalbi, bahwasanya bisa jadi dia sebagai pencela walaupun dia tidak memaksudkannya dengan hatinya. Pernyataan wa ana dahru, dan aku adalah masa, demikian pula pernyataan fa innallaha huwa dahru, sesungguhnya Allah dialah masa. Yang dimaksud bukanlah masa itu dengan zatnya merupakan Allah, karena masa itu adalah makhluk, sedangkan Allah Al-Khaliq, zat yang maha pencipta. Maka yang dimaksud dengan pernyataan seperti ini, wa ana dahru, dan aku adalah masa, atau pernyataan fa innallaha huwa dahru, dan sungguhnya Allah dialah masa, yaitu bahwasanya Allah Jalla wa Ala huwa muqallibud dahr, bahwasanya Allah Jalla wa Ala adalah yang membolak-balikkan, yang memperedarkan masa. Sebagaimana dalam riwayat ini diterangkan, wa ana dahru uqallibul laila wan nahar, aku adalah masa. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Berarti yang dimaksud bahwasanya Allah adalah masa, yaitu Allah yang membolak-balikkan masa tersebut. Allah yang memperedarkan masa tersebut, baik siangnya maupun malamnya. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, supaya kita tidak salah memaknai bahwasanya Allah adalah masa. Qala asy-syarh, penjelasan bab yang telah lalu. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuqallibu ad-dahra. Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang membolak-balikkan masa. Yuqallibu zaman kaifa yasha'u, maksudnya dia membolak-balikkan zaman, waktu sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, jadi pernyataan bahwasanya Allah adalah masa, yang dimaksud Allah adalah yang membolak-balikkan masa. Ya. Muqallibud dahr. Baik. Fala budda fi zamani min taqallubatin. Maka mesti pada sebuah masa terjadi keterbolak-balikan, atau yang dimaksud dengan keterbolak-balikan yaitu peredarannya, pergantiannya antara satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ya'ti fihi hurrun wa bardun
fi shayfi wasyita, datang pada masa itu saat panas dan saat dingin. Fi shayfi wasyita, yaitu di musim panas dan di musim dingin. As-sayf musim panas, asy-syita musim dingin. Nah, ini semua adalah peredaran masa, peredaran waktu. Datang musim panas, datang musim dingin. Siapa yang melakukan itu semua? Yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ti fi zamani usrun wa yusrun wa shiddatun wa raqa'un wa hayatun wa mautun wa sihhatun wa marad. Kata beliau, datang pula pada masa itu saat sulit dan saat mudah, saat yang berat, syiddah, saat yang berat, waraqa, dan saat yang gampang, mudah, ringan. Wa hayatun wa mautun, datang saat kehidupan dan kematian. Wa sihhatun wa marad, saat sehat dan saat sakit. Ahyanan yusallitullahu al-afat, dan terkadang Allah mengkuasakan berbagai petaka. Wa yabtali bil balaya, dan Allah mencoba dengan musibah-musibah. Wa ahyanan yamnahullahu ibadahu al-afiyata, dan terkadang Allah memberikan kepada para hambanya itu keselamatan. Wa yu'tihim an-ni'amal mutawaliyata, dan memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang berturut-turut. Nah, ahyanan yabtali bil hurub, terkadang Allah itu menguji para hambanya dengan peperangan. Wastihkamil khawfi wa qillatil amn, dan merebaknya rasa takut serta sedikitnya rasa aman. Wa nahnu nasma'u baina hinin wa akhar, kita mendengar antara satu saat berganti dengan saat yang lainnya. Semua itu yang melakukannya adalah Allah. Terkadang sulit, terkadang mudah, terkadang berat, terkadang gampang. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sehat, ada yang sakit. Bahkan pada diri satu orang, hal-hal ini terjadi secara bergantian. Nah, semuanya itu yang melakukan adalah Allah. Kemudian, wa nahnu nasma'u baina hinin wa akhar, kita mendengar antara satu ketika digantikan dengan ketika yang lainnya. Imma zalazil mudammiratun, bisa jadi yang terjadi adalah gempa-gempa yang menghancurkan. Wa imma faydanatun ta'khudhul akhdara wal yabis, dan bisa jadi pula yang terjadi adalah banjir-banjir yang menyapu baik yang hijau maupun yang kering. Nah, subhanallah, musibah itu datangnya tiada disangka-sangka. Ada saat kita selamat dan diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah. Kita tidak terkena dengan bencana-bencana alam yang ditimpakan oleh Allah. Tapi ada saatnya pula di mana Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai salah satu korbannya, dengan berbagai kesulitan dan kepayahan yang kita hadapi di dalam petaka dan musibah.
terkadang gempa yang menghancurkan, ya, terkadang banjir, tsunami. Ya, barusan ini di mana ya, kawan? Hah? Nah, di Tangerang kan. Ya. Siapa yang menyangka bahwa akan terjadi banjir seperti itu? Ya. Jebolnya benteng air sehingga menghanyutkan dan menelan korban jiwa manusia yang tidak sedikit. Ya. Oleh karena itu kita harus mengingat bahwa semua peredaran-peredaran massa, pergantian waktu ini yang melakukannya adalah Allah Jalla wa'ala. Yang berkuasa atasnya adalah Allah. Baik. Kemudian kata beliau, ta'khudhul akhdhara wal yabis, yang menyapu rata setiap yang hijau maupun yang kering, wa tastahul qura wa tadhhabu bil ghalal, dan yang membinasakan kampung-kampung serta melenyapkan barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Nah, wa ahyanan ta'ti a'asiru tahriqu ma waqa'at alaih, dan terkadang yang datang adalah angin-angin kencang yang mengandung hawa panas yang membakar apa yang mengenai atasnya. Nah, wan nasu yarawna hadhihi taqallubati wa ya'ishunaha, segenap manusia melihat hadhihi taqallubat, pembolak-balikan masa ini, pembolak-balikan keadaan ini, wa ya'ishunaha, dan mereka hidup di dalamnya, wabil akhas, dan secara lebih khusus fi zamanina hadza, pada masa kita ini. Naam, bahkan di negeri kita sendiri ya kawan, di beberapa tahun belakangan ini luar biasa bencana demi bencana menimpa negeri ini, menelan korban jiwa manusia, membinasakan harta, ternak, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Semuanya yang melakukan adalah Allah. Dan ingat, itu bukan semata-mata gejala alam. Ya. Semua yang terjadi itu karena kehendak dan kuasa Allah. Allah melakukannya karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tiada maksud dari Allah bahwa hal itu untuk berbuat aniaya kepada makhluknya. Bukan karena Allah bengis terhadap makhluknya, sebagaimana yang diduga oleh orang-orang bodoh. Ya. Tetapi semua itu dilakukan oleh Allah justru merupakan hikmah dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Apabila mereka mencermati hikmah Allah di dalamnya, jikalau seandainya akal mereka bisa mencapai hikmah Allah itu, akan mereka lihat bahwa di dalamnya akan ada kasih sayang dari Allah. Ya. Di antaranya bahwa dengan peristiwa-peristiwa itu merupakan peringatan dari Allah. Ya. Tentunya bagi siapa yang mengambil peringatan, dia akan bahagia. Dia akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau bukan karena bencana yang datang kepadanya, maka belum tentu dia bisa ingat dan kembali kepada Allah. Berarti ini kasih sayang dari Allah. Ya. Demikian pula di dalamnya Allah Jalla wa'ala menghentikan kedurhakaan-kedurhakaan, kemaksiatan-kemaksiatan orang-orang yang berbuat pelanggaran terhadap agama Allah. Maka dengan turunnya musibah itu, imma mereka berhenti secara total dengan meninggal, berarti mereka mengurangi timbunan dosa mereka.
Wa imma mereka berhenti sejenak, ya paling tidak mengurangi masa di mana mereka melakukan dosa kepada Allah. Nah, dan itu adalah kasih sayang dari Allah. Ya, sehingga mereka tidak berlarut-larut di dalam perbuatan dosa. Ini kalau seandainya mereka tidak kembali dan tidak mengambil peringatan. Ya, itu saja sudah merupakan kasih sayang dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Belum lagi bagi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, bencana-bencana itu merupakan pendekatan dirinya kepada Allah dengan sabar, dengan taat kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya, minta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Betapa banyak kebaikan yang ada di dalamnya, dan semua adalah kasih sayang Allah. Jadi kalau kita mengingat akan hikmah-hikmah Allah ini, kita tidak perlu berontak kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, peredaran masa dan perjalanan waktu yang dipenuhi dengan berbagai musibah dan petaka itu ada kebaikannya untuk kita. Dan Allah tidaklah melakukan bencana-bencana tersebut, kerusakan-kerusakan tersebut, melainkan karena ulah dan akibat tangan-tangan kita sendiri. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, telah tampak berbagai kerusakan di muka bumi, baik daratnya maupun lautannya, bima kasabat aydin nas, karena ulah-ulah perbuatan manusia itu sendiri. Nah, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar kami rasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka perbuat, mudah-mudahan mereka kembali, yakni kepada Allah. Ya. Itu baru sebagian yang ditimpakan oleh Allah karena ulah perbuatan manusia. Ya. Karena dosa mereka, pelanggaran mereka, kelalaian mereka, kelengahan mereka terhadap Allah. Ya. Karena mereka tidak menjaga agama Allah, turunlah musibah tersebut. Baik. Qala wal katsiru minhum la yufakkirun wa la yata'ammalun wallahu subhanahu wa ta'ala innama yusallitu hadhihi al-kawaritha liyudhakkira 'ibadahu bi annahu huwal mutasarrifu fid dahr. Kebanyakan dari mereka itu tidak mau berpikir, tidak mau memperhatikan. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala hanya saja mengkuasakan petaka-petaka ini dalam rangka agar dia bisa mengingatkan para hambanya bahwasanya dialah yang berkuasa dan yang menjalankan masa tersebut. Ya. Masa baik maupun masa yang buruk, semua itu yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lahum ayyahrisu ala ridhahu, maka sudah selayaknya bagi mereka itu semangat untuk meraih ridha Allah. Ya. Apa-apa yang Allah timpakan kepada manusia di dalam peredaran masa tersebut, hendaknya menjadi peringatan bagi mereka untuk mencapai ridha Allah. Ya. Membawa mereka kembali kepada Allah. Orang yang celaka adalah orang yang tidak mengambil iktibar, ya, tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah ditimpakan dan dicobakan oleh Allah. Ya. Cobaan demi cobaan, petaka demi petaka. Terkadang dia mendengar terjadinya gempa, terkadang dia mendengar terjadinya banjir besar. Ya. Terkadang dia mendengar berbagai peristiwa demi peristiwa berada di sekitarnya, bahkan di lingkungannya sendiri. Namun dia tidak bisa mengambil pelajaran. Hatinya tidak semakin tunduk kepada Allah. Hatinya tidak semakin dekat dengan Allah. Ini adalah orang yang celaka. Ya. Berarti hatinya ada sifat yang sangat berbahaya, yaitu al-maut. Ya. Kematian hati
kekakuan hati dan kekerasan hati yang tidak lagi mampu mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahul musta'an. Maka sungguhnya kita sangat sedih ketika kita melihat sebagian masyarakat kita tatkala mereka baru saja selesai dari musibah, mereka mengadakan berbagai pesta-pesta yang mengandung maksiat kepada Allah. Ya, mengadakan pesta dangdut misalnya, kemudian konser musik ini, musik itu, belum lagi yang melakukan perbuatan syirik dengan menyembelih untuk selain Allah, memberikan sesajen dan sebagainya. Allahul musta'an. Padahal musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah itu peringatan bagi mereka. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan hati kita sebagai hati yang keras. Baik. Qala liyudzakkira ibadahu bi'annahu huwal mutasarrifu fid dahr fayanbaghi lahum an yahrisu 'ala ridha wa an yabta'idu 'an kulli ma yuskhituhu. Hendaklah mereka itu bersemangat untuk mencapai ridhanya dan menjauhkan diri dari segala yang membuat murkanya. Fa innahum idza fa'alu dzalika ardau rabbahum. Karena mereka apabila memperbuat yang demikian itu, berarti mereka telah membuat ridha Rabb mereka. Wa dhammanu li anfusihimul falah wal fawz. Dan berarti mereka telah menjamin untuk diri-diri mereka sendiri keberuntungan dan kemenangan. Yang beruntung dan yang menang itu adalah manusia itu sendiri, bukan Allah. Allah tidak ada kepentingan apakah mereka mau taat atau mau durhaka kepada Allah. Kalau mereka taat, tidaklah menambahi kekuasaan Allah sedikit pun. Sebagaimana kalau seandainya mereka itu durhaka kepada Allah, tidaklah mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tidak punya kebutuhan kepada makhluknya. Fala yajuzu lil insani ayyatubba ad-dahra idza ra'a ma yakrahu. Oleh karena itu kata beliau, tidak boleh bagi seorang insan dia mencela masa apabila dia melihat apa yang dia tidak suka. Naam. Au yusnida ila zamani asy-syai' alladhi qaddarahu Allah 'azza wa jalla wa manahahu 'ibadah. Atau dia menyandarkan kepada masa tersebut sesuatu yang telah Allah tentukan dan Allah berikan kepada para hambanya. Berarti ada dua larangan di sini. Larangan yang pertama, kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita suka, jangan kita mencela masa. Ya. Karena yang membolak-balikkan, yang memperedarkan masa itu siapa? Allah. Allah yang menciptakan segala yang ada di dalamnya. Nah, ya, la lisanan wala qalban. Ya. Kita mencela itu tidak secara lisan dan tidak pula secara hati. Ya. Hendaknya kita ingat bahwa semua itu adalah ketentuan Allah yang harus kita terima. Misalnya kita melihat ya, ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada kita. Ya. Nah, ya, misalnya kita jangan mencela hari itu. Ya. La lisanan wala qalban. Nah, seperti kita menyatakan, dasar hari ini hari sial. Ya. Atau kita mencela dengan hati kita, di mana kita dongkol kepada hari tersebut, ya, masa tersebut, jengkel kepada masa yang kita berada di dalamnya karena kita mendapatkan kesialan. Ingatlah bahwa segala yang terjadi itu Allah yang melakukannya. Nah, sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita harus terima. Jangan kita cela masanya. La lisanan wala qalban. Tidak secara lisan dan tidak pula secara hati. Lisan harus kita tahan, tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekesalan dan celaan kita kepada masa. Demikian pula hati kita harus tunduk dan terima kepada apa yang diputuskan oleh Allah.
Jangan ada rasa jengkel sedikit pun kepada apa yang terjadi pada masa dan saat itu. Baik. Qala. Yang kedua, ayyusnida ila zaman syai' alladhi qaddarahu wa manahahu ibadah. Yang kedua adalah bahwa kita tidak boleh menyandarkan kepada masa itu sesuatu yang Allah telah mentakdirkan dan memberikannya kepada hamba tersebut. Yang melakukannya bukan masa tetapi Allah. Nah, misalnya kita tertimpa suatu kesialan. Jangan sampai kita menyangka bahwa kesialan itu yang mendatangkannya masa yang kita berada di dalamnya. Oh, ini karena malam Jumat Kliwon sehingga saya sial. Masa tidak bisa mendatangkan kesialan. Tidak malam Jumat Kliwon dan tidak pula juga malam yang lainnya. Tidak legi, tidak pon, apalagi. Dan tidak yang selain. Sama saja. Ya. Baik. Demikian pula ketika kita misalnya mendapatkan yang baik, jangan kita nisbatkan kepada masanya. Oh, ini karena saya melakukannya pada hari yang berkah, yang baik ini. Jangan kita menyangka bahwa hari itu yang memberikannya. Tetapi yang mendatangkannya adalah Allah. Jangan kita nisbatkan kepada makhluknya, tetapi nisbatkan kepada yang menciptakannya. Baik. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, di mana mereka memilih-milih hari untuk melakukan tindakan sesuatu, dengan keyakinan ada hari yang sial, ada hari yang baik, ini jelas bertentangan dengan tauhid. Ya. Mau nikah misalnya, lihat tanggal yang pas, waktu yang pas, yang akan membawa keberkatan pada pernikahannya dan mereka tidak tertimpa oleh kesialan. Ini adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid. Ya. Hari apapun sama saja, Minggu, Senin, Selasa, Jumat, Rebu, Kamis, ya, sama saja. Nah, tidak ada yang beda dari hari-hari tersebut. Demikian pula pada bulan, demikian pula pada tahun. Ya, tidak ada. Semuanya sama. Sebab yang menentukannya adalah Allah, bukan hari atau masa tersebut. Ya. Dahulu bangsa Arab sangat memperhatikan yang demikian di masa jahiliyah, sehingga mereka menyangka bahwa ada sebagian hari yang mendatangkan sial, ada sebagian bulan yang mendatangkan sial, di mana mereka tidak akan melakukan hal-hal yang mereka inginkan dengannya kebaikan pada hari atau masa tersebut. Ya. Nah, seperti hari Rebu, seperti bulan Safar. Ya. Makanya dinyatakan oleh Nabi, la Safar, tidak ada Safar, artinya tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Kalau dalam legenda keyakinan masyarakat kita, apa hari atau masa yang dianggap sial oleh mereka? Misalnya tidak boleh menikah pada hari atau masa itu. Haram. Nah, ada batil. Yukhalifu tauhid. Baik. Karena semua yang melakukannya adalah Allah. Allah yang menentukan kebaikan dan keburukannya. Oleh karena itu, kita harus tunjukkan, kita harus menyampaikan dan memberitahu kepada masyarakat kita bahwa melakukan amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik di masa-masa yang mereka anggap sial itu tidak akan berpengaruh. Misalnya mereka meyakini tidak boleh nikah pada bulan Muharram. Kita lakukan nikah pada bulan Muharram, bahwa ini tidak ada pengaruhnya. Semua yang mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan itu adalah Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu yang terjadi pada masa tersebut. Tidak boleh kita mencela masa kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita suka, sebagaimana tidak boleh kita menyandarkannya kepada masa itu sesuatu apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Nah, la yajuzu hadza wala dzak. Tidak boleh yang ini dan tidak boleh yang itu.
Tidak boleh mencela masa kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita suka. Sebagaimana tidak boleh kita menyandarkan kepada masa apa yang telah ditentukan dan diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Fa innallaha huwal ladzi yuqallibu ad-dahra wa yusarrifu. Karena sungguhnya dialah Allah yang membolak-balikkan masa dan yang menjalankannya. Li'annahu huwal ladzi awjada al-laila wan-nahar wasyamsa wal-qamar wa huwal ladzi awjada ad-dahr. Kata beliau, karena dialah Allah yang telah mengadakan malam dan siang, matahari dan bulan, dan dia pula yang mengadakan masa. Fala yajuz ayyunsaba ila ad-dahri syai'un minan ni'am. Maka tidak boleh dinisbatkan kepada masa sesuatu daripada kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya. Jangan kita anggap keberuntungan itu datangnya dari masa yang kita berada di dalamnya. Bukan. Semata-mata itu datangnya dari Allah. Nah. Dan kebiasaan memilih hari yang baik untuk suatu pernikahan itu sebetulnya adalah adat istiadat Hindu. Ya, itu adat istiadat Hindu. Ya, yang melakukannya adalah mereka yang beragama Hindu. Mungkin kalau antum pernah lihat ya, orang-orang India itu kalau mereka ingin melakukan pernikahan, mereka memanggil alim ulama mereka yang mereka sucikan di dalam agama mereka, kemudian mereka mencari waktu yang tepat dengan ramalan orang tersebut ya, untuk menentukan bahwa pernikahan itu akan berkat kalau dilakukan pada masa yang disebutkannya. Jadi itu bukan datangnya dari Islam, tapi subhanallah ditiru oleh kaum muslimin ya. Apalagi memang bangsa kita sudah sedemikian lama dijajah oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Allahul musta'an. Tayyib. Qala. Fala yajuz ayyunsaba ila ad-dahri syai'un minan ni'am wa la yajuzu an yasubba ad-dahra tasakhutan lima waqa'a fi. Tidak boleh dia nisbatkan kepada masa sesuatu daripada kenikmatan-kenikmatan. Dan tidak boleh pula dia mencela masa tasakhutan karena dia murka, dalam rangka murka, lima waqa'a fi, karena apa yang terjadi di dalamnya. Terkadang kita tidak sadar, kita menyatakan Allah hujan lagi. Ya. Kalau pernyataan ini disertai dengan kejengkelan hati kita karena terjadinya hujan itu, hadza yanqusu tauhid, ya. Nah, jelas mengurangi nilai tauhid, ya. Bisa mengganggu kesempurnaan tauhid yang kita miliki. Nah, sebab apa? Yang terjadi pada masa tersebut semua dengan ketentuan Allah, yang semestinya kita pasrah terima terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Bukan kita kemudian murka, marah, jengkel kepada masa yang terjadi di dalamnya apa yang tidak kita suka. Nah, baik. Tapi kalau hujan ini relatif ya. Ada yang benci, ada yang tenang. Aduh hujan, Masya Allah. Nikmat sekali hari ini hujan. Hah? Nah. Ala kulli hal, kalau yang merasakan bahwa hujan yang datang pada saat itu adalah kenikmatan, tidak boleh dia nisbatkan kepada masanya, tapi harus dia nisbatkan kepada Allah. Ya. Maha besar Allah yang telah menurunkan hujan ini. Apa yang diucapkan kalau turun hujan? Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Nah. Qala. Wa minal malahir. Dan termasuk perkara-perkara yang perlu diperhatikan.
anna katsiran minan nasi yusammun al-kawarith. Bahwasanya kebanyakan manusia, kata beliau, yusammun al-kawarith, mereka menamai petaka-petaka itu min zalazila mudammiratin wa a'asir muhlikatin, baik yang berupa gempa-gempa yang membinasakan, angin-angin yang mengandung hawa panas yang bisa menghancurkan, lima waqa'at alaih, terhadap apa yang gempa atau angin ini menimpa atasnya. Apa itu ya kawan? Az-zahir faydanat, ya, seperti yang sebelumnya. Wa faydanatin, demikian pula yang berupa banjir-banjir. Wa ghairi dzalik, dan yang semacam itu. Kawaritha tabi'iyah, petaka-petaka yang merupakan tabiat alam. Ya, mereka anggap sebagai gejala alam. Ya, hanya sekedar sampai pada tingkat itu saja perhatian mereka. Ini gejala alam, ini karena proses alam, karena lempeng ini bergeser sedikit di bawah permukaan bumi sehingga terjadilah tsunami misalnya. Ya. Yang mereka bahas hanya seputar ini saja. Ya. Nah, semestinya mereka mengambil pelajaran yang besar di balik peristiwa-peristiwa itu. Ya. Alangkah indah dan baiknya kalau seandainya di media-media itu disuarakan agar kaum muslimin bertaubat dan kembali kepada Allah. Ya, meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan bid'ah, meninggalkan perbuatan syirik. Ya. Masya Allah. Itu akan lebih bermanfaat bagi mereka dibanding perhitungan-perhitungan bahwa itu adalah gejala alam. Nah, wa hadza yu'tabaru syirkan. Ya, kata beliau, ini dianggap sebagai perbuatan syirik. Wa qad yakunu minasyirkil akbar, dan bisa jadi pula termasuk daripada syirik yang besar. Hinama yunsibuna hadhil kawaritha ila tabi'ah, tatkala mereka menisbatkan petaka-petaka ini kepada at-tabi'ah, kepada gejala alam. Ya, bagaimana tidak syirik kalau mereka meyakini bahwa itu yang melakukannya hanya semata-mata gejala alam. Ya. Proses perubahan alam. Mereka tidak nisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau mereka meyakini ini di dalam hati mereka, ya, dan tidak menisbatkannya kepada Allah, ini adalah syirkun akbar, karena merusak apa? Apa yang mereka rusak? Tauhid ar-rububiyah, ya, karena yang berkuasa untuk melakukan itu semua adalah Allah. Nah, qala wa yansawna khaliqa hadzal qaul, mereka lupa akan pencipta alam ini, wal mutasarrifa fi, dan zat yang menjalankannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi raddihi 'alal musyrikin, Allah subhanahu berfirman mengenai bantahannya atas orang-orang yang musyrik. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fīhimā min syirk wa ma lahu minhum min dhahīr. Kata Allah, katakanlah, wahai Nabi, wahai Rasul, panggillah orang-orang yang kalian menyangka dari selain Allah. Ya, ini yang mereka sekutukan dari selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu tidak memiliki seberat zarrah. Zarrah itu adalah biji yang paling kecil. Seberat biji yang paling kecil. Tidak di langit-langit dan tidak pula di bumi-bumi. Ya. Nah, biji yang paling kecil di langit ataupun di muka bumi ini mereka tidak miliki. Mereka tidak kuasai. Bagaimana yang selain Allah itu akan berbuat sesuatu yang demikian dahsyat dan luar biasa. Nah, wa ma lahum fihi ma min syirk, dan mereka tidak punya andil
Syirik yang dimaksud di sini adalah andil kebersamaan. Dan mereka sedikit pun tidak punya andil kebersamaan pada keduanya, yaitu pada langit-langit dan bumi. Artinya mereka tidak punya andil di dalam menciptakan, memiliki dan menguasai langit-langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan tidak pula Allah pernah memiliki permintaan bantuan dari mereka. Artinya mereka tidak pernah membantu Allah, menolong Allah melakukan itu semua. Baik. Wa yaqul, Allah juga berfirman. Tadi dalam surah Saba ayat yang ke-20. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian memanggil mereka, menyeru mereka, mereka tidak akan pernah mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, tidaklah mereka bisa mengkabulkan bagi kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka ingkar dengan perbuatan syirik kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberi berita kepadamu seperti orang yang sangat mengetahui. Artinya Allah sangat mengetahui perkara ini. Ketika Allah memberitakan kepada kalian, tidak ada yang luput daripada pemberitaan Allah. Baik. Kita lihat kelemahan-kelemahan makhluk di mana mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Sedikit pun mereka tidak punya kuasa di alam ini. Bagaimana mereka akan melakukan bencana-bencana, peristiwa-peristiwa alam yang demikian dahsyat dan besar yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Gempa yang terjadi, banjir yang melanda, belum lagi angin topan, angin puting beliung yang menghancurkan sawah ladang mereka, rumah-rumah mereka. Subhanallah. Tidak mungkin ini dilakukan oleh makhluk. Fayajibu 'alal muslim. Maka sudah keharusan atas setiap muslim ayya'lam bahwa hendaklah dia tahu annallaha 'azza wa jalla huwal mutatarrifu fi hadzal qaul. Bahwasanya Allah 'azza wa jalla dialah yang menjalankan di dalam alam ini. Biasarihi, dengan segenapnya. Laisa li ahadin ma'ahu mulkun wala syaraka. Dan tidak seorang pun memiliki bersama Allah satu kekuasaan dan tidak pula satu perserikatan. Allah melakukannya dengan seorang diri. Nah, ini mengenai tidak bolehnya kita mencela massa. Mencela massa itu hukumnya apa ya, kawan? Haram. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasubbud dahr. Jangan kalian mencela massa. Baik. Di masa lampau ada satu kaum yang mereka menisbatkan segala sesuatu kepada massa. Mereka yang dikenal dengan nama Ad-Duhriyah. Mereka menganggap bahwa peredaran yang ada di dalam kehidupan ini baik dan buruknya, semuanya itu hanya karena perjalanan waktu. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa alam ini ada karena peredaran waktu. Dan nanti kalau sudah sampai pada saatnya, di mana peredaran waktunya akan membawa alam itu binasa. Kemudian waktu akan terus berjalan sampai pada suatu ketika di mana waktu ini akan mengembalikan keberadaan alam itu lagi. Dengan alam yang baru. Subhanallah, ini semua adalah kufrun billah. Ya. Mereka ini disebut dengan Ad-Duhriyah. Kaum Ad-Duhriyah. Zahir bahwa aliran ini pada saat sekarang ini sudah binasa. Nah, tapi keyakinan ini adalah keyakinan kufur. Siapapun yang menganutnya, apakah pada masa sebelumnya, atau pada masa ini, atau pada masa yang akan datang, fahadza kufrun billah. Karena tidaklah terjadi segala sesuatu pada peredaran waktu dan masa itu, melainkan hanya dengan kehendak Allah. Allah yang menciptakannya dan Allah yang melakukannya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.